soal B dan E. Di soal B di sini mengenai persoalan diskriminan B kuadrat min 4AC dapat menentukan banyaknya akar penyelesaian. Nah, logika dan intuisinya itu bagaimana? Nah, yang kita tahu dari rumus ABC, rumusnya itu X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini kita sadari bahwa yang di dalam akar itu adalah diskriminan. Karena rumus diskriminan itu seperti yang kita tahu seperti ini. Karena dia bentuknya akar. Kalau dia negatif, jika misal bilangan itu negatif di dalam akar, berarti kan tidak ada bilangan real yang memenuhi. Berarti artinya dia no real solutions. Tidak ada bil real. Lalu jika dia sama dengan 0, berarti nanti hanya ada satu solusi. Kenapa begitu? Karena kalau kamu masukin di sini, rumusnya nanti jadi seperti ini. Min B plus minus akar 0 per 2A. Akar 0 di sini kan 0. Berarti min B plus minus 0. 0 ini kalau udah di plus minus berarti kan tidak usah dianggap ya. Jadi bisa aja langsung min B per 2A. Berarti solusinya hanya ini. Makanya solusinya itu hanya ada satu. Seperti itu. Lalu jika dia bilangan positif, itu ada dua solusi. Kenapa? Karena kalau di input ke dalam rumus yang ini, dia nanti jadi B kuadrat min 4AC, itu bilangan, suatu bilangan positif, anggaplah 4. Berarti kan nanti min B plus minus suatu bilangannya ini 2, misal ya, per 2A. Berarti kan ada dua jawaban ya. Bisa plus, bisa di negatif sama minus gitu. Jadi seperti itu untuk soal yang B. Nah, kemudian ada fun fact lagi. Kenapa intuisinya, kenapa rumus formulanya seperti ini? Sebelumnya kita diajarin tentang melengkapi kuadrat kan. Completing square namanya. Completing square. Andaikan kita mempunyai suatu persamaan itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas dengan A, menghasilkan X kuadrat plus B per A, X plus C per A sama dengan 0. Kemudian kita pindah C per A-nya ke ruas kanan. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita pikirkan bagaimana cara melengkapi kuadrat. Kan kita mau yang di tengah ini dikali 2 ya. Jadi supaya nggak berubah, kita kali 2, tapi di sini ada 2 juga. Agar kita tidak merubah nilainya. Jadi kan kalau ini dicoret, ya sama aja kayak yang di atas kan. Oke. Jadi kita nggak merubah soal, kita nggak merubah pernyataan sama sekali. Nah, di sini X kuadrat plus B per A X, astagfirullah. Nah, terus di sini kita completing square, melengkapi kuadrat. Gimana tuh? Ya, kita tambahin B per 2A dikuadratin. Kita tambahin ini dikuadratin. Kita tambahin juga di ruas kanannya biar tidak merubah soalnya lagi. Berarti di sini kita bisa nulis langsung B per 2A kuadrat. Di sini juga langsung min C per A sama dengan ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, kita solve yang bagian sini. Kita samakan penyebut 4A kuadrat. Terus karena di sini hanya ada A, berarti kita kali atasnya 4A. Berarti min 4AC plus B kuadrat ya. Wah, kayak familiar gitu ya bentukannya. Nah, di sini X plus B per 2A kita akarin kedua ruas. Jadi plus minus akar. Ini saya pindah ya B kuadratnya di sebelah kiri. Seperti ini. Berarti kan langsung saja pindahin ke ruas kanan.
ini plus minus, ini masih bentuk akar, ini 2A. Yang mana rumus ini kita sering lihat menjadi min B plus minus akar diskriminan per 2A. Seperti ini. Jadi rumus kecap atau rumus ABC yang kita tahu ini sebenarnya dari completing square juga, dari melengkapi kuadrat. Yaitu caranya seperti ini. Oke. Soal B dan E. Di soal B di sini mengenai persoalan diskriminan B kuadrat min 4AC dapat menentukan banyaknya akar penyelesaian. Nah, logika dan soal selanjutnya, soal E, yaitu tentang baris aritmatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rumus UN ini berasal. Sebenarnya ini sesimpel dari ngelihat pola aja sih, guys. Jadi misal kita punya suatu barisan yaitu 3, 5, 7, 9, 11 sampai seterusnya. Kita tahu kalau perbedaannya itu 2, 2, 2, 2 gitu kan. Jadi kita tulis aja. Suku pertama atau first term itu sama dengan 3, ya kan? Kita bisa lihat jelas sekali. Lalu untuk second term itu 5, third term atau suku ketiga itu 7. Ini ya, suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Ini suku keempat, ini suku kelima. Nah, tapi kita cuman perlu ngelihat 3 aja tuh udah cukup. Nah, di sini kita misalkan dia adalah suku pertama atau kita ganti rubah menjadi A. Di sini kita tahu dia itu adalah suku pertama ditambah 2. Di sini kita tahu dia adalah suku pertama ditambah 2 ditambah 2. Artinya dia A, yang ini A, yang ini A ditambah 1 kali 2, yang ini A ditambah 2 kali 2. Nah, 2 di sini kita misalkan beda ya. Bedanya saja. Berarti kita bisa bikin kesimpulan kan. Kita lihatnya. Baris suku pertama itu A saja. Suku kedua itu A ditambah 1 kali B. Suku kedua. Suku ketiga 2 kali B. Berarti kan untuk seterusnya suku keempat berarti A ditambah 3 kali B. Nah, maka itu dibikin namanya generalisasi rumus UN, itu A plus N-1 B. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang asal-usul rumus SN. Nah, di sini langsung saja ya, saya masukkan saja SN itu kan sebenarnya kan dari jumlah semua UN kan. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN. Itu namanya SN. Nah, kalau di materi kelas 10 atau kelas 11 itu ada pelajaran tentang sigma. Bukan sigma yang itu tapi sigma yang satunya. Jadi kita bisa ganti dia menjadi sigma UN. Kita ganti UI deh. Nah, untuk I sama dengan 1 sampai N. Jadi apa maksudnya ini? Sigma ini jadi UI tapi nanti I-nya diganti 1, 2, 3, 4, 5 sampai N. Seperti itu. Nah, yang kita tahu UI itu apa? UI itu UN, cuman N-nya kamu ganti I aja. Seperti itu ya. Jadi SN itu sama dengan N I1I. Kita ganti UI-nya berarti A plus I-1 kali beda. Gitu kan. Di sini kita bisa pecah berdasarkan sifatnya. A-nya sendiri, I-1 kali B-nya sendiri. Oke, ini udah lumayan. Nah, maksud dari ini, kita pecah aja ya, jadi 2 warna. Maksud dari sigma A dari 1 sampai N, kan dia nggak mengandung I ya. Berarti itu artinya A ditambah A sebanyak N kali. Kayak gitu. Terus yang bagian kanan saya misalkan dia warna merah ya. Ini kita langsung substitusi ini aja, I-nya itu sama 1, 2, 3, 4, 5 sampai N gitu.
Jadi misalnya sekarang saya substitusi I-nya tuh sama dengan 1. Berarti kan 1 dikurangi 1 kan 0. 0 kali B. Terus kita substitusi I-nya sama dengan 2. 2 min 1 berarti 1 kali B. Dan seterusnya sampai N min 1 kali B. Seperti ini guys. Oke, langsung aja. A tambah A tambah A sebanyak N, itu jelas AN. Terus ini kita keluarin B-nya, jadi dia 1. 0 kita nggak usah tulis ya. 1 tambah 2 ditambah 3 sampai N min 1 kali B. Nah, wah, gimana nih? Kalau udah ada 1 tambah 2 tambah 3 ditambah sampai seterusnya sampai N min 1, itu bagaimana ya? Gimana ya cara ngitungnya? Di sini akan saya kenalkan yang namanya Gauss method. Mirip-mirip Gauss method tapi ya seperti itulah. Kita misalkan dia tuh S saja. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai N min 1. Terus kita tambahin dia sama S. Jadi S kamu tambahin S lagi. Tapi kita balik. Jadi N min 1 itu di sini. Kan ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sama N min 1. Nah, di sini mau saya balik jadi N min 1 tambah N min 2 sampai 1. Gitu. N min 1 N min 2 ya benar. N min 3 berarti kan ini jadi 2S, ini jadi N, ini jadi N, ini jadi N, ini juga jadi N. Tapi ini sebanyak berapa? Jelas sebanyak N min 1. N min 1 kali berarti 2S sama dengan N dikali N min 1, sehingga S nilainya N kali N min 1 per 2 gitu guys. Kita kembali ke sini, ini AN ditambah N kali N min 1 per 2. Nah, kita lihat lagi rumusnya ya. Rumus SN itu seperti yang di atas kan seperti ini ya bentukannya nih. Nah, kita berarti ngide aja yang dikeluarin itu N per 2. Ini emang intuitif banget sih guys. Tapi kan kita bisa lihat ya, AN, ini ada N, berarti kan kita bisa keluarin N-nya di sini kan. Nah, tapi karena di rumusnya itu ada N per 2, ya udah kita keluarin juga N dan 2-nya yang di bawah ini. Gitu. Bentar, Gauss metodenya ini saya turunin dulu ya. Oke. Berarti ini jadi N per 2. Ini A, tapi kalau kamu masukin kali ke dalam nanti kan jadinya AN per 2. Gak mau dong, kita kan maunya AN. Berarti ya kita kaliin 2. Gitu. Jadi biar kecoret. Oke. Terus yang di sini tinggal sisa N min 1 kali B. Ini kan ada kali B tadi, saya lupa tulis. Oke, jadi deh ini rumusnya. Atau sebenarnya ada rumus cara berpikir yang lebih simpel. Itu langsung kamu pikirkan average rata-rata itu sama dengan sum, tidak konsisten, jumlah per banyaknya itu N gitu. Terus kamu langsung jumlah sama dengan rata-rata dikali N. Nah, kita tahu dari baris ini, baris dannya ini naiknya itu even gitu loh. Kayak distribusinya itu rata, naiknya 2. Jadi untuk tahu rata-ratanya itu langsung aja bilangan pertama ditambah bilangan yang terakhir dibagi 2. Boleh kayak gitu. Bilangan pertama kan A ya. Bilangan terakhir tadi UN. Dibagi 2 dikali N. Udah dapat deh N per 2 A plus UN. Itu cara berpikir yang lebih simpelnya. Oke, cukup sekian.